Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'du ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Al-ayat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat jasmaniyah maupun kenikmatan rohaniyah. Ada dua nikmat jasmaniyah yang Rasulullah SAW sabdakan orang banyak melupakannya, adalah nikmat sehat dan nikmat umur. Dengan sehatnya kita yang ditandai dengan hadirnya kita pada siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah, dan Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita nyawa, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Maka gunakanlah kesehatan, gunakanlah umur untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menambah amal-amal kita sampai suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita bawa, amalan-amal yang kita bawa, mudah-mudahan akan mencukupi kita untuk menghadap kepada Allah, untuk menuju ke pengadilan kelak. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini haruslah selalu kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam mudah-mudahan juga tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita yang selalu meneladani, selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, menurut penanggalan hari ini adalah hari terakhir kita tahun Hijriah 1443 Hijriah, dan besok insya Allah kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1444. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menguraikan terkait dengan bagaimana sejarahnya terkait dengan penanggalan tahun Hijriah ini, dan mengapa penanggalan ini menurut atau disebut sebagai tahun Hijriah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum penetapan tahun Hijriah atau dikatakan standar penanggalan dalam Islam ini digunakan adalah permulaannya Hijriah Rasulullah SAW. Kalau kita baca dalam sejarah, pertama kali
yang menggunakan penanggalan hijriah ini adalah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab sebagai khalifah diberi surat, boleh katakan gubernur Basra Abu Musa al-Ash'ari menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, di mana dalam inti surat ini dikatakan surat tanpa tanggal dan tanpa tahun. Karena sebelum penetapan itu, dalam penanggalan di Arab sana biasanya menggunakan sesuatu peristiwa yang ada yang besar di saat itu. Ada tahun fil. Kenapa dikatakan tahun fil? Karena pada saat itu Mekah, Ka'bah diserang oleh pasukan Gajah Al-Fil, maka dikatakan sebagai tahun fil. Sehingga tidak ada standar tahun. Kemudian Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk melaksanakan rapat untuk menentukan kapan kita memulai pelaksanaan tahun dimulainya penanggalan Islam. Maka pada saat rapat itu ada 4 usulan yang dikemukakan oleh kaum muslimin. Yang pertama, ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan itu dimulai pada saat Rasulullah SAW terlahir di dunia ini. Ada yang menyanggah bahwa itu tidak berbeda dengan penanggalan Masehi, karena penanggalan Masehi dihitung saat mula Nabi Isa alaihissalam terlahir di dunia. Kemudian yang kedua, ada yang mengusulkan saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, karena ada yang berargumentasi bahwa di saat menerima wahyu pertama itulah Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul dan mulai mendakwahkan. Kemudian ada yang ketiga, saat Rasulullah SAW wafat, di saat itulah dimulai penanggalannya Islam. Dan yang keempat, yang ini kalau dalam beberapa riwayat adalah usulnya dari Ali bin Abi Thalib, mengusulkan bahwa bagaimana kalau dimulainya penanggalan Islam, karena pemulainya penanggalan Islam itu saat pertama kali Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dengan berbagai alasan secara histori, alasan secara perjuangan, alasan secara sosiologi, dan alasan-alasan yang lain, akhirnya rapat pada saat itu memutuskan dimulainya penanggalan hijrah adalah pada penanggalan tahun Islam adalah penanggalan di saat Rasulullah SAW pertama kali hijrah, maka dikatakan sebagai tahun hijrah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa penanggalan hijriah ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita? Kalau kita rujuk dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrah berpindahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah ini membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Kenapa dikatakan sangat berat? Karena sebelum Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan tekanan yang begitu kuat, yang begitu hebat. Bahkan Rasulullah diasingkan, para sahabatnya diasingkan. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Naml ayat ke-41 yang tadi saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'du ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang hijrah karena Allah, sudah mereka dianiaya, sesungguhnya akan kami beri tempat yang baik di dunia, dan sebenarnya pahala akhirat itu lebih besar kalau mereka mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Yaumul Asb, tahun penderitaan. Rasulullah memiliki seorang paman yang tersohor di kota Makkah, Abu Thalib. Memiliki seorang istri
yang kaya raya, yang terpandang, Siti Khadijah di Makkah sana. Maka dengan keberadaan istri dan pamannya itu, orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab tidak berani mengusik Rasulullah SAW. Tapi setelah keduanya dipanggil oleh Allah, maka saat itulah mulai terjadi gangguan-gangguan yang hebat, gangguan-gangguan yang sampai kepada satu titik di mana Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk berhijrah dulu. Ada yang sudah berhijrah di kota Abbasiyah, sekarang Ethiopia di Afrika, Ja'far bin Abu Thalib. Ada juga berhijrah di sekitar kota Makkah. Maka ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dari negerinya dan berjuang di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian orang-orang Quraisy ini mereka sama rapat yang dikatakan sebagai rumah Darun Nadwah. Di rapat itu mereka berstrategi bagaimana mereka menangkap Rasulullah SAW dan membunuh Rasulullah SAW. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah bagaimana terjadinya rapat itu, sampai ada usulan bahwa keluarga dari Rasulullah dan istrinya itu tidak diikut sertakan. Dari Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf tidak disertakan dalam pertemuan itu. Sehingga mereka berkesimpulan bagaimana kita mengepung rumah Rasulullah SAW dan membunuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Rasulullah SAW melalui surah Al-Anfal ayat 30. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang yang tidak beriman itu membuat rencana, membuat makar kepada engkau untuk mencelakakan engkau wahai Muhammad, hendak menangkap atau membunuh atau mengusir engkau, mereka membuat rencana. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya rencana Allah itu lebih baik daripada rencana mereka. Kemudian setelah Rasulullah mendapat wahyu, Rasulullah langsung mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, yang biasanya Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar pagi maupun petang, tapi di siang hari Rasulullah SAW datang. Dan Abu Bakar sangat terharu setelah mendapatkan wahyu agar Rasulullah SAW berhijrah, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Rasulullah sudah meminta para sahabat untuk berhijrah, dan Rasulullah sebagai seorang pemimpin tidak mau meninggalkan kota Mekah sebelum ada wahyu perintah dari Allah untuk berhijrah. Kemudian setelah dengan Abu Bakar ini Rasulullah menyusuri meninggalkan kota Mekah, dan Rasulullah menyuruh Ali bin Abu Thalib keponakannya untuk menggantikan tidurnya Rasulullah SAW. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-8 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aklalan fahiya lal atqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya kami letakkan belenggu di tengkuk mereka dan sampai ke dagu, maka kepala mereka tertengadah dan kami adakan tutup di hadapannya dan di belakangnya mereka, lalu mereka kami tutup, sebab itu mereka tidak bisa melihat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah diperintahkan berhijrah, dan Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib keponakannya untuk menggantikan tidurnya Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah meninggalkan rumah
menuju ke Gua Sur. Ini digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu an in akhrajal ladzina kafaru thaniyasnani huma fil gharib yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya kami Allah akan menolongnya. Muhammad ketika dia diusir oleh orang-orang yang kafir dari kampung halamannya, dalam keadaan berdua saja di dalam suatu gua, dikatakan Muhammad kepada sahabat itu, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Tuhan bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa yadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Allah menurunkan ketenangannya kepadanya dan dikuatkan dengan tentara yang tidak kamu lihat, dan Allah menjadikan perkataan orang-orang kafir itu perkataan yang paling rendah, dan Allah amat tinggi, dan Allah maha kuasa dan bijaksana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka penggambaran apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini, sampai suatu saat Rasulullah SAW akan berhijrah. Setelah dari Gua Sur, Rasulullah dikejar oleh Suraqah bin Malik, yang mana dia memiliki keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Adanya hadiah 100 unta. Tetapi dalam sejarah yang kita baca, Suraqah bin Malik ini tidak mampu untuk melakukan hal itu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mampir di kota Kuba. Digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun usilat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, sejak hari pertama didirikannya, patut engkau mengerjakan sembahyang di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka setelah rintangan-rintangan itu dilalui, akhirnya Rasulullah sampailah di kota Madinah. Dan dalam sejarah, penduduk Madinah ini sebetulnya sudah mengetahui kabar tentang seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga mengharapkan kehadiran Rasul itu. Maka setelah sampai di Madinah, maka yang pertama kali Rasulullah juga bangun adalah masjid yang sekarang disebutkan sebagai Masjid Nabawi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka hijrah ini sebagai suatu strategi. Sayyid Rashid Ridha menyebutkan ada 3 motif kalau kita melakukan hijrah. Apabila kita tidak memperoleh kebebasan untuk beribadah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka berhijrahlah. Kemudian yang kedua, apabila tidak bisa mempelajari, menuntut ilmu ajaran-ajaran Islam, berhijrahlah agar sekalian bisa mendapatkan, bisa menuntut, bisa mempelajari agama Islam. Ketiga, jika tidak memperoleh kebebasan, tidak mengembang dan menjalankan syariat-syariat Islam, berhijrahlah. Maka sejarah hijrah ini ada 2 hijrah, hijrah secara fisik dan hijrah secara qalbiyah. Mudah-mudahan pelajaran hijrah yang dari Rasulullah SAW yang penuh dengan perjuangan ini, kita bisa menteladaninya di tahun-tahun ini. Bagaimana kita harus merubah masyarakat, kita harus bisa mengendalikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik. Kalau kita tidak mampu dan begitu tekanan yang kuat, berhijrahlah, mencari daerah yang lain yang kita bisa berdakwah ke sana. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa takhalana wa iyyakum fi subtul mujahidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur bil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ahsani wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ibadallah inna Allaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.